Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 15. Kita yang salah. Abang rapi banget, mau kemana? Ujar Cira setelah menghentikan laju motornya. Berhenti tepat di depan gerbang rumah Ilham. Memang berkah bangun pagi langsung bantuin bunda. Seger pagi-pagi sudah melihat pemandangan yang menutrisi mata. Besok-besok Cira akan lebih semangat bangun pagi. Mau jenguk Senjara, jawab Ilham dengan senyum bertabur gula. Manis banget. Kamu juga pagi-pagi sudah rapi mau ke kampus. Cira jadi tersipu malu. Ilham ternyata memperhatikannya juga. Tenang-tenang, jangan melakukan di depan calon imam. Ada kelas pagi nih, jawab Cira lesu. Kuliah sama dengan bertemu manusia bernama Abimanyu. Itu tuh membuat mood Cira terjun ke dasar paling gelap. Mana manusianya tidak peka selalu berada di sekeliling Cira. Loh, kok kayak lesu gitu? Harus semangat, bentar lagi skripsi. Masih lama bang, baru semester 5. Tapi ini jadi semangat soalnya udah ketemu penyemangatnya, kata Cira dengan wajah polos. Aslinya ia ingin loncat-loncat kegirangan melihat gurat merah di pipi Ilham. Netra mereka bertemu, saling terpikat satu sama lain. Kemudian Ilham berpaling berucap istighfar. Sayangnya laki berwajah mencukan itu tidak bisa membohongi perasaannya. Bibir tipis itu tersenyum malu. Rumit ya saling memiliki rasa, namun takdir kuasa belum juga menyatukan. Tidak apa, Allah tahu yang terbaik. Bisa jadi ekspektasi yang terlalu indah dibayangkan tidak sesuai realita. Maka Allah sedang menjaga kedua hati hambanya agar tidak terluka. Kalau saya bilang kamu cocok pakai jilbab pink, kamu percaya, Ram? Tanya Ilham tiba-tiba membuat Cira yang semula sedang berimajinasi dengan pikirannya terbatuk. Maaf, saya bikin kamu kaget ya. Bentar ya Ra, saya ambilin minum. Cira memegang lengan baju Ilham secara spontan. Lagi tatapan yang belum boleh itu kembali saling bertemu. Jantung keduanya berdetak hebat. Mengapa mencintai diam-diam itu berat? Bukan hanya menahan rindu, tapi menahan luapan cinta yang ingin diutarakan. Allah, ujar Ilham dalam hati. Mungkin laki itu bingung bagaimana lagi caranya menahan perasaan yang terlalu lama dipendam. Ibu berdiri dengan sosok lain yang menjadi saksi bagaimana sosok Ilham dan Cira saling mengungkapkan perasaan dengan caranya masing-masing. Cara paling elegan yang Anis lihat, tanpa suara tapi terasa, tidak riuh namun nyata. Ibu, Cira menjauhkan tangannya dari lengan Ilham. Wajahnya merah padam seperti tertangkap basah tengah melakukan tindakan tidak terpuji. Maaf. Ibu Anya hanya tersenyum singkat, sibuk memasukkan beberapa barang yang akan dikirim untuk Senja. Anis juga begitu telaten membantu ibu, membuat Cira merasa semakin kecil. Cira pernah bilang akan mengikhlaskan Ilham jika perempuannya seperti Anis, namun mengapa nyeri walau hanya membayangkan saja. Kak Anis juga ikut jenguk Senja, tanya Cira sambil mencoba membantu apa yang dia bisa bantu. Anis yang sedang membawa rantang isi makanan, ibu menoleh kemudian tersenyum dan mengangguk. Kenapa Cira tidak ikut merasakan senyum Anis? Yang ada hanya sesak yang tertinggal. Kenyataannya dirinya terlalu tidak tahu apa-apa dibanding Anis. Ibu juga tidak ada bilang apa-apa pada Cira ingin menjenguk Senja. Padahal antara Senja dan Cira saling mengenal. Ilham melihat wajah ayu itu murung. Bibir yang dari tadi tersenyum begitu tulus kini menampilkan satu garis lurus. Tadinya mau ngajak kamu Ra, tapi saya rasa kamu lagi sibuk banget sama kegiatan kuliah. Jadi saya urungkan niat saya, ujar Ilham memberi pengertian pada Cira. Atau Cira mau ikut juga, mobilnya insya Allah masih muat. Ibu yang dari tadi mendengarkan kini ikut mengeluarkan suara. Wajah perempuan yang biasanya selalu riang kini menampilkan raut sedih membuat ibu merasa bersalah tidak mengajak Cira menjenguk Senja. Perempuan itu menggelengkan kepala sebagai jawaban. Aku ada jadwal kuliah pagi bu, insya Allah lain kali. Abang, ibu dan juga Kak Anis hati-hati di jalan ya, titip salam buat Senja dari Cira. Cinta pertamanya kalau bisa tidak usah semasya Allah Ilham. Kalau begini Cira belum berjuang saja sudah kalah jika disandingkan dengan pesaingnya. Biasanya Cira adalah perempuan yang jarang overthinking
pada hal-hal percintaannya atau pasangan hidup. Namun semenjak kembalinya ilham membuat perempuan itu sering memikirkan kekurangan yang ada dalam dirinya, merasa tidak pantas, merasa kecil, merasa tidak layak untuk dibanggakan. Cira yang dulu tidak berkerudung kini pelan-pelan merubah penampilannya. Jujur, itu semua ada andil ilham di dalamnya, suatu perubahan yang positif dan juga tidak dibenarkan karena niatnya bukan sepenuhnya mencari ridha Allah. Bengong terus sampai matahari terbit dari timur. Celutuk seseorang yang membuat Cira terlenjak kaget. "Ngapain lo?" tanya Cira ketus. "Kenapa bisa tahu gue ada di sini?" "Ya kan gue tiap pagi memang ada jadwal mampir ke rumah. Terus tadi bunda bilang mau Cira udah berangkat kuliah. Taunya lagi meratapi nasib di depan rumah jodoh orang lain," sindir Abimanyu dengan wajah yang selalu menjengkelkan. Cira maju menendang ban moge Abimanyu sekuat tenaga. "Aduh, sakit sih parah jempol kaki gue," teriak Cira setelah menendang ban moge milik Abimanyu. Perempuan itu bahkan duduk di pinggir jalan sambil memegangi kakinya. Abimanyu menghela napas. Perempuan bernama Cira memang kelakuannya absurd. Untung saja perasaannya untuk Cira masih sama seperti dulu. Kalau cintanya untuk Cira terdefinisikan, mungkin samudra masih jauh lebih dalam perasaannya. Dan digarisbawahi bahwa persoalan Abimanyu selingkuh adalah khilafan. "Lain kali pukul gue aja, jangan nyakitin diri sendiri." Abimanyu jongkok di hadapan Cira, melepaskan tali sepatu Cira dengan telaten. "Mau dipijat?" Cira tidak menjawab. Perempuan itu membuang muka saat bola mata bulat milik Abimanyu menatapnya. Sebal, dalam keadaan terburuk seperti ini kenapa harus Abimanyu yang melihatnya? "Laki-laki yang cinta sama lo itu ada di depan mata, Ra. Ngapain ngejar-ngejar laki-laki yang belum jelas perasaannya? Susah banget ya, maafin gue." "Apa sih drama banget pagi-pagi?" Cira mendorong bahu Abimanyu, kemudian berdiri dengan tergesa-gesa sambil memasangkan kembali sepatunya dengan asal. "Ucapan gue mana yang salah? Emang kenyataannya gitu, kita yang salah," disuarakan dengan nada pelan namun menusuk hingga relung terdalam. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.